Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ferdian Ramadhan. Nama saya Stefani Dialiska. Dan saya Eugenia Karisa. Kami dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ingin mempersembahkan materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Di sini kami akan memberikan penjelasan mengenai pajak penghasilan 21. Yuk, kita simak videonya untuk memahami penjelasannya lebih dalam. Pengertian. Apa itu PPh 21? Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun. Jadi, di slide kemudian ini akan membahas pemotong PPh pasal 21. Jadi siapa saja pemotong PPh 21? Nomor 1, pemberi kerja. Nomor 2, cabang atau perwakilan dalam hal yang melakukan sebagai atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Nomor 3, bendahara, pemerintah, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Nomor 4, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Nomor 5, pribadi yang melakukan kegiatan, usaha, atau pekerjaan. Dan terakhir nomor 6, penyelenggara kegiatan yang bersifat nasional dan internasional, serta lembaga lainnya yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun. Pemberi kerja yang tidak termasuk pemotong pajak adalah nomor 1, kantor perwakilan negara asing, nomor 2, organisasi internasional, dan terakhir nomor 3, pemberi kerja orang pribadi. Setelah itu juga ada hak wajib pajak, yaitu nomor 1, berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh pasal 21. Nomor 2, mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian pemberitahuan. Nomor 3, mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak. Kemudian ada kewajiban wajib pajak, yaitu nomor 1, mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Nomor 2, mengambil formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak. Nomor 3, menghitung, memotong, dan menyetor PPh pasal 21 yang terutang. Nomor 4, melaporkan penyetoran PPh pasal 21. Dan terakhir nomor 5, memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21. Kemudian, siapa saja yang termasuk wajib pajak PPh 21? Yang termasuk wajib pajak PPh 21 adalah nomor 1, pegawai, nomor 2, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan, hari tua, termasuk ahli warisnya. Nomor 3, pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan. Nomor 4, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Nomor 5, mantan pegawai. Dan terakhir, nomor 6, peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, penghasilan yang dipotong PPh 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun dan sejenisnya. 3. Penghasilan tenaga kerja lepas. 4. Imbalan kepada bukan pegawai, yaitu honorarium dan fee.
Kelima, imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan, seperti rapat ataupun lomba. Yang ketujuh, uang pesangon, jaminan hari tua, uang manfaat pensiun yang dibayarkan melewati waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. 8. Honorarium yang bersifat tidak teratur, yang diterima anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 9. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diperoleh oleh mantan pegawai. 10. Penarikan dana pensiun. 11. Natura dan atau kenikmatan lainnya. Selanjutnya, ada juga beberapa yang bukan objek PPh pasal 21, yaitu yang pertama, pembayaran manfaat asuransi. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun. 4. Zakat. 5. Beasiswa. Lanjut, ada PPh 21 final. PPh 21 final adalah jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan tidak dapat dikreditkan dari total PPh yang terutang pada akhir tahun saat mengisi PPT. Penghasilan yang dipotong PPh 21 final yaitu yang pertama, uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 2. Uang manfaat pensiun, jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang ketiga, honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima pejabat negara, PNS yang bersumber dari keuangan negara. Selanjutnya tarif. Sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A UU nomor 36 tahun 2008, ada beberapa lapisan, yaitu yang pertama, mulai dari 0 rupiah sampai 50 juta dikenakan tarif 5%. Kemudian, di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Kemudian di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Selanjutnya rumus PPh 21 yaitu PKP atau penghasilan kena pajak yang didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, kemudian dikalikan dengan tarif. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman, ayo kita simak beberapa contoh soal terkait PPh pasal 21. Pertama yaitu, ada contoh soal perhitungannya. Diberikan ada penghasilan kena pajak sebesar 80 juta rupiah. Maka, untuk menghitung jumlah PPh pasal 21 yang akan dipotong, yaitu kita menggunakan tarif berlapis. Sebesar 50 juta rupiah, pertama kita akan kenakan tarif sebesar 5%, sehingga menghasilkan 2.500.000 rupiah. Kemudian, sisa 30 juta rupiahnya akan kita kenakan tarif lapisan kedua, yaitu dengan tarif 15%, sehingga menghasilkan 4.500.000 rupiah. Selanjutnya, kita tambahkan kedua hasil perhitungan pengenaan tarif menjadi 2.500.000 rupiah ditambah 4.500.000 rupiah, menghasilkan 7 juta rupiah. Sehingga jumlah PPh pasal 21 yang akan dipotong yaitu sebesar 7 juta rupiah. Berikutnya, ada beberapa contoh soal mengenai PPh pasal 21. Soal yang kedua, siapa yang tidak termasuk dalam wajib pajak PPh pasal 21? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang termasuk wajib pajak PPh 21 adalah pertama, pegawai, kedua, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Ketiga, orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan. Contohnya, dokter, pengacara,
akuntan, pemain musik, dan atlet. Yang keempat yaitu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Yang kelima, mantan pegawai. Dan yang keenam, yaitu peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, seperti menjadi peserta lomba, peserta rapat, dan peserta latihan. Oleh karena itu, jawaban yang tepat di soal kedua yaitu A. Pejabat perwakilan diplomatik bukanlah wajib pajak PPh pasal 21. Soal yang ketiga, salah satu penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah bukan pegawai. Siapa sajakah orang yang termasuk ke dalam kategori bukan pegawai itu? Kecuali jawaban yang tepat untuk soal ketiga yaitu E. Peserta perlombaan. Lanjut ke soal nomor 4. Hal apa yang mendukung seorang wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak? Tentunya, jawaban yang tepat adalah A. Jika PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian penjelasan dari kami mengenai PPh pasal 21. Materi yang disampaikan yaitu berdasarkan buku 1 Perpajakan Teori dan Kasus oleh Siti Resmi edisi yang ke-11. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami mengenai PPh pasal 21. Akhir kata, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Bina Nusantara ingin mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan mengenai materi PPh pasal 21. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.